perkenalkan nama saya Wenti Tapea. Saya dari kelas 10.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis data. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk permasalahan. Pernahkah kalian mengalami saat sedang mencari informasi menemukan bahwa informasinya bertebaran di beberapa, bahkan di banyak halaman web? Mungkin pada saat itu kalian melakukan pencarian dengan mesin pencari dan mendapatkan hasil berupa daftar halaman yang membuat informasi yang kalian cari. Contohnya, misalnya kalian ingin membanding-bandingkan harga barang dari beberapa situs toko online. Kalian harus membuka halamannya satu persatu, kemudian membandingkan, dan memutuskan akan membeli barang sesuai dengan kriteria yang kalian tetapkan. Jika membuka sebuah halaman web tersebut harus dilakukan manual, akan sangat melelahkan dan membosankan. Bayangkan jika ada robot yang dapat melakukannya untuk kalian sehingga mudah untuk menganalisis. Tentunya pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Robot itu tidak harus berwujud seperti manusia loh. Robot dapat berupa sebuah perangkat lunak komputer. Dalam kajian analisis data terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Di sini saya akan menjelaskan apa itu scraping. Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web, bisa ke dalam basis data, spreadsheet atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Scraping bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang mendukung. Dengan scraping, kita bisa mendapatkan rangkuman dari suatu halaman web, sehingga 23 lowongan yang sebelumnya ditampilkan dalam beberapa scroll kini menjadi diringkas dalam satu tampilan dengan data penting yang kita inginkan saja. Dalam aktivitas di unit pembelajaran ini, kita akan melakukan scraping dengan membuat program yang mengambil data dari sebuah halaman website. Untuk membangun sebuah scraper, kita perlu menentukan bahasa pemrograman yang memudahkan kita. Setiap bahasa pemrograman akan diimplementasi oleh sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi. Ada banyak pilihan bahasa pemrograman beserta ID-nya. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahasa Python dipilih karena menjadi bahasa yang sering digunakan dalam analisis data. Python memiliki banyak sekali fungsi dan library atau pustaka yang memudahkan kita untuk melakukan analisis data, salah satunya untuk melakukan scraping ini. Kemudian untuk membuat program Python, kita memerlukan alat bantu ID atau lingkungan kerja untuk menulis dan menjalankan program Python tersebut. Salah satu alat bantu yang bisa kita gunakan ini yaitu Google Colab. Google Colab dipilih karena dapat digunakan secara online untuk mengambil data dari website yang online pula. Selain itu, banyak fungsi dan pustaka Python yang sudah terpasang dalam Google Colab sehingga bisa langsung digunakan. Oke, di sini kita akan mengenal Google Colab. Karena sifatnya yang di online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. Selain itu, Google Colab juga memiliki banyak fungsi serta library yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data, termasuk untuk melakukan scraping. Sebelum membuat program, berikut beberapa langkah mengenal penggunaan Google Colab. Buka Google Colab melalui link. Silakan masuk dengan menggunakan akun Google atau email. Buat catatan baru melalui pilihan Netbox seperti Google Colab memiliki beberapa bagian area kerja yang hampir serupa dengan berbagai ide yang lain. Beberapa objek yang ada di Google Colab. Nama Netbox yang merupakan nama file berinteraksi event atau Python Netbox. Kita bisa mengganti nama Netbox dengan mengklik nama Netbox tersebut. Star yang menandakan tingkat kepentingan file ini. Header kanan yang berisi pilihan komentar,
pilihan untuk berbagi share, pengaturan atau setting, file, serta pengaturan akun. Menu bar yang berisi pilihan menu seperti file, edit, view, dan lain sebagainya. Panel kiri yang berisi beberapa ikon menu seperti daftar isi, pencarian, penyisipan kode, pengelolaan file, dan pemilihan perintah. Toolbar atas yang berisi pilihan ikon untuk menambahkan kode atau teks, pilihan koneksi, dan pilihan menutup menu bar. Konten netbox yang berisi tulisan kode program atau teks yang kita tulis. Cell toolbar yang berisi pilihan ikon untuk mengatur sel pada konten pemindahan atas atau bawah, koneksi antar sel, penambahan komentar, pengaturan editor, penggandaan, penghapusan sel, dan lain sebagainya. Python. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang akan memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data ialah bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer, seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Cetak print. Perintah yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman ialah perintah untuk mencetak suatu nilai atau data output. Pemberian nilai data assignment. Mencetak langsung dari data yang ada di dalam tanda kurung. Data lain yang pengisiannya di luar tanda kurung juga dapat dicetak. Pengisian atau pemberian nilai data ini disebut assignment. Assignment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel yang kemudian diisi dengan suatu nilai data menggunakan tanda sama dengan. Banyak nilai untuk satu variabel atau array. Kita menyimpan data dengan satu nilai saja untuk setiap variabel. Jika kita mengisi kembali variabel dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai baru. Namun demikian, kita masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja, yang disebut variabel array. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemui data yang memiliki banyak nilai, termasuk daftar nilai mata pelajaran informatika sebuah kelas. Misalnya menulis sebuah array dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku. Penelusuran data atau pengulangan log4. Bagaimana jika kita ingin mencetak array sebagai elemen-elemen terpisah? Misalnya kita ingin mencetak setiap elemen dengan memberikan keterangan indeksinya. Kita dapat menggunakan konsep perulangan atau log dengan menggunakan perintah for. Pustaka kode library import. Saat memerlukan informasi yang mungkin belum pernah dipelajari dan tidak ditemukan di buku. Pustaka kode atau library import. Kita akan pergi ke perpustakaan yang menyimpan banyak sekali buku dan informasi yang dapat kita cari, seperti halnya perpustakaan sekolah. Fitur library atau pustaka disebut pemrograman memungkinkan kita untuk mendapatkan fungsionalitas yang tidak ada di program kita. Fungsionalitas ini disediakan oleh penyediaan bahasa pemrograman atau komunitas tertentu yang memang sering menggunakan fungsionalitas tersebut. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Sebagai contoh terdapat library Pandas.